Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh semua, kembali lagi di video konten hashtag apa kata mereka. Bagi Akang Teteh yang belum tahu apa itu video konten hashtag apa kata mereka, video konten hashtag apa kata mereka ini merupakan salah satu proker dari Departemen Sosial Lingkungan BMKM HMG Unpad yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat para sivitas akademika Unpad, terutama dalam bidang sosial dan lingkungannya, serta memberikan apresiasi atas kontribusi mereka di lingkungan kampus. Oke, baik, sebelum masuk ke dalam video konten hashtag apa kata mereka kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akmal Amanullah dari HMG 2017 dan rekan saya di balik layar yaitu Tarisya dari HMG 2019. Pada saat ini, kita masih dalam menghadapi masa cobaan pandemi COVID-19. Mungkin dalam video konten kali ini, tema yang akan kita ambil juga tidak akan jauh dari keadaan saat ini. Oke, pada video konten kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana kondisi para sivitas akademika Unpad dalam menghadapi masa pandemi ini dan untuk juga mengetahui bagaimana pendapat mereka terhadap pengaruhnya masa pandemi ini bagi kehidupan sehari-hari mereka, terutama pada bidang perekonomian yang paling sangat berdampak saat ini. Kemudian dalam pengambilan semua bahan untuk video ini dilakukan juga secara daring, mengingat kita sedang melakukan pembatasan sosial dan melakukan semuanya di rumah atau biasa kita kenal sebagai WFH untuk usaha kita dalam menurunkan laju perkembangan COVID-19 di Indonesia ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam video konten kali ini, kita akan memperkenalkan beberapa orang dari sivitas akademika Unpad untuk menjadi narasumber pada video konten kali ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Rahman, asal saya dari Garut. Saya di Unpad sebagai mahasiswa FTG 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya di Unpad sebagai salah satu tenan penjual ayam di kantin FTG. Sudah hampir 4 tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dineva Yuslima Syaumi, asalnya dari Sukabumi, profesinya di Unpad sebagai mahasiswa jurusan Teknik Geologi angkatan 2019. Oke, baik, kita langsung mulai saja ke pertanyaan pertama. Untuk daerah saya sendiri awalnya tidak diberlakukan PSBB, cuman diberlakukan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang diberlakukan PSBB seperti itu, dan alhamdulillahnya daerah keperkampungan saya tidak begitu diterapkan PSBB secara ketat. Daerah Garut ini sedang siaga untuk memperketat lagi agar pencegahan COVID-19 ini lebih membaik lagi gitu. Tempat tinggal kami sejak Februari kemarin diberlakukan juga sistem PSBB, di mana beberapa akses jalan ada yang dibuka tutup dan ada petugas tertentu yang mengawal untuk mengurangi kontak fisik antar penduduk juga. Untuk di daerah tempat tinggal saya itu di Sukabumi tidak diberlakukan sistem PSBB, jadi orang-orang masih bebas keluar rumah. Banyak ya dampak yang
saya alami di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin yang pertama ya pasti semuanya juga mengalami ya. Kalau finansial itu di masa pandemi ini pasti semuanya mengalami dan merasakan dampaknya gitu, sangat besar dalam finansial seperti itu. Tapi selain finansial juga saya merasakan dampak yang lain gitu, seperti belajar, terus teman. Ya mungkin ngerasain itu juga, soalnya ya kita sama-sama tahun ini kita tingkat akhir kan. Kita sebagai angkatan tertua kepengennya kan kita kumpul bareng-bareng gitu, menikmatin di akhir-akhir masa perkuliahan kita ini kan. Saya pribadi ya merasa kehilangan aja gitu teman-teman saya di angkatan saya gitu, terus teman-teman kosan yang biasa saya kumpul. Ya mempengaruhi juga masalah belajar mengajar gitu, seperti mengerjakan tugas kan biasanya bareng teman-teman gitu. Kalau gak bisa kita nanyain ke teman yang bisa gitu. Ya mungkin ya kalau saya pribadi sih yang paling besar dampak ke saya tuh ya itu pembelajaran sama mungkin finansial mah udah pasti semuanya juga kena ya. Dampak terbesar akibat pandemi COVID-19 ini yang kami rasakan ya antara lain kehilangan salah satu mata pencaharian kami utama ya, dimana biasanya kami berjualan nasi dan lain-lain di kampus. Hingga saat ini belum ada pemberitahuan lagi kapan kami boleh berjualan kembali. Jadi imbasnya sangat besar sekali. Dampak terbesar yang paling dirasakan, alhamdulillah keluarga saya tidak terlalu terdampak oleh COVID-19 ini. Dampak kuliah yang saya alami selama masa pandemi ini yaitu saya kurang dapat menggambarkan mata kuliah tertentu yang harus ada spesimennya dan praktikumnya, seperti mata kuliah paleontologi dan juga geologi struktur, karena tidak ada kuliah lapangan juga. Untuk usaha pada masa pandemi ini, saya mencoba untuk berdagang kerupuk kulit dorok-dok ya, yang dimana saya berjualan itu selain mengisi waktu luang, saya juga buat nambah-nambah uang jajan kan. Soalnya di masa pandemi ini saya ya mengertilah keadaan orang tua juga, secara finansial seperti yang tadi saya katakan udah pasti berdampak lah. Bukan orang tua saya juga, tapi mungkin semua orang ya, yang pada akhirnya ya saya mencoba untuk berdagang dan usaha kecil-kecilan lah, supaya saya juga dapat gitu penghasilan meskipun gak gede ya, minimal buat sehari-hari lah ada lah buat saya, buat jajan, buat keperluan atau buat beli kuota kan. Sebagai alternatif sejak pandemi kemarin, kami mencoba membuka usaha berjualan secara online, yaitu melakukan pre-order atau open order di Instagram. Kami menjual resource aneka rasa ayam gak, tapi secara online juga ya. Alhamdulillah lumayan, tapi tidak sebesar yang kami harapkan, tapi lumayan bisa menambah. Dan juga membuka usaha jual beli alat musik dan lain-lain lah yang kira-kira bisa dilakukan. Usaha atau kegiatan yang dilakukan di waktu pandemi ini, saya dan kakak saya jualan puding dan juga almond crispy. Untuk bantuan sendiri
itu saya sudah pernah ya mendapatkan pulsa 100.000 itu dari pihak Unpad waktu waktu awal-awal masa perkuliahan itu dialihkan ke kuliah online. Tetapi itu juga dapat bantuan itu juga setelah 3 bulan, kalau nggak salah itu 3 bulan ada pandemi itu, 3 bulan kuliah online. Nah, saya baru dapat tuh pulsa 100.000 dari pihak Unpad itu. Dan sebenarnya itu ada sih bantuan dari pemerintah, dari pihak Unpad juga, terus dari pihak fakultas juga ada sebenarnya, tapi itu tuh harus melalui syarat-syarat tertentu gitu. Nah, saya juga dulu ikutan itu beasiswa yang buat bantuan pandemi ini yang dulu tuh ada 2 pilihan. Yang pertama itu dari fakultas, sama yang satu dari Kemendikbud kalau nggak salah tuh. Cuman saya udah terlanjur ya udahlah, udah pilih Kemendikbud juga, dan ya akhirnya ya saya nggak dapet juga, soalnya nggak lolos mungkin dalam persyaratannya. Dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kami belum menerima apapun bantuan sosial atau sejenisnya, karena tidak semua penduduk juga dapat menerima bantuan tersebut. Dan untuk dari pihak Universitas Padjadjaran juga belum ada bantuan apapun untuk kami. Bantuan dari pemerintah itu belum, di keluarga saya belum ada. Jika dari Unpad itu telah menerima kuota. Ya kalau untuk harapan pasti semuanya juga sama ya, pengen pandemi ini segera berakhir ya. Tapi ya itu ketentuan yang di atas ya. Selebihnya ya kita hanya bisa berpasrah diri lah untuk masa pandemi ini. Cuman ya kalau meskipun nantinya mungkin ya kan nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Ya harapan saya sih dari pihak pemerintah, dari pihak Unpad, dari pihak fakultas, seenggaknya bisa memberikan bantuan-bantuan seperti kuota gitu lah, kuota atau ya finansial lah, buat ya kalau misalkan nggak kuota finansial gitu kan. Kalau finansial kan bisa dibeliin kebutuhan seperti yang lain gitu, bukan kuota aja gitu. Kami berharap sih pandemi ini udah bisa berlalu ya, bisa diatasi sehingga kondisi bisa kembali normal seperti sebelumnya. Dan harapan besar juga untuk kami dari pihak Unpad membuka kembali kantin tersebut dan membuka akses pada kami untuk mulai berjualan. Walaupun dalam kondisi new normal, kita juga kan bisa memberlakukan sistem baru. Misalnya kita bisa berjualan dan melayani para pembeli, baik para dosen dan mahasiswa, tidak secara tatap muka, tetapi bisa via WhatsApp, jadi pemesanan dengan jarak jauh, dan semuanya dilakukan non take away. Jadi semuanya bisa aman-aman aja sih kalau kitanya bisa menjaga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran juga dalam segala usaha. Harapan kedepannya semoga COVID-19 ini segera berlalu sehingga dapat melaksanakan perkuliahan normal kembali, dan juga ekonomi yang ada di Indonesia itu cepat membaik dan semuanya bisa kembali beraktivitas normal. Oke, tadi kita sudah melakukan wawancara terhadap beberapa orang dari Sivitas Akademika Unpad yang
mana kita bisa tahu bagaimana kondisi mereka dan perjuangan mereka untuk bertahan di kala pandemi saat ini. Dan mungkin untuk video konten hashtag apa kata mereka kali ini dicukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan sisi positif yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian untuk video konten hashtag apa kata mereka kali ini. Nantikan untuk seri-seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.